Magic marketing itu ya secara simpel, secara gampangnya marketing yang low cost high impact. Dalam arti apa? Low cost berarti biayanya menurun. High impact value-nya menaik. Jadi irisannya antara ini irisannya ini magic marketing. Ini siapa yang mengetahui, memahami seni pendekatan langsung dan tidak langsung, dia yang akan memenangkan kompetisi. Bos, dicariin bos. Wadidaw, kacau dugus nih. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan belajar magic marketing bareng ahlinya Mbah Dragon. Ikut Papi Bayu yuk. Popok meneh. Kita Papi yuk. Heri Budianto. Oke, selamat malam Pak Heri. Ya. Selamat malam. Orang-orang kenal mungkin dengan nama Mbah Dragon ya Pak ya. Ya, teman-teman podcast Papi Bayu, malam ini kita kedatangan tamu ya Pak Heri Budianto. Beliau adalah founder dan CEO HBD Konsultan ya Pak. Ya. Terus apalagi pernah menjabat sebagai COO Nusantara Sakti Group. Betul. Honda ya Pak ya? Saya pegang non Hondanya. Oh, non Hondanya. Ada 8 company non Honda. Luar biasa, siap. Terus sempat juga jadi Chief Marketing Officer di TVS. TVS ya, Dan Motor India. Dari bawahnya itu sampai Kawil Astra, Kawil di Sumsel, Jogja, Kedu Banyumas, Jateng itu di Astra. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi emang mulainya dari motor semua ya Pak ya? Otomotif memang. Luar biasa. Oke Pak, pertama Pak, kenapa Mbah Dragon? Ya sebenarnya itu awalnya tidak sengaja. Ya. Karena ketika saya udah keluar dari Astra, saya buka konsultan dan training. Nah, salah satu peserta saya anak-anak dari Medan. Oke. Dari Medan, Indako Medan. Ya. Nah, mereka yang karena nama saya Heri Budijanto Dragono. Ya, Dragono itu nama belakang ya Pak nama ya? belakangnya Dragono. Mereka kasih kehormatan manggil Mbah. Karena Mbah itu dianggap seseorang yang punya ya sudah pengalaman di bidang terutama di otomotif yang sudah jam terbangnya tinggi lah. Luar biasa lah ya Pak. Jam terbang tinggi. Siap. Nah, sehingga dipanggil Mbah. Kemudian karena Dragononya ini mereka panggil Mbah Dragon. Akhirnya menjadi satu trademark bagi saya. Orang lebih mengenal Mbah Dragon. Oke, terus masuk mulai ke motornya Pak? Nah, masuk mulai motor sebenarnya gini. Pada waktu itu Astra masuk ke kampus-kampus cari talent. Ya, yang dicari adalah teknik mesin dengan ekonomi. Saya waktu itu nggak tahu Astra itu perusahaan apa, nggak ngerti. Cuman katanya perusahaan besar. Terus psikotes. Saya juga nggak paham yang namanya psikotes itu bagaimana sih, juga nggak ngerti. Ya ingin ikut aja. Ternyata formulirnya habis. Waduh. Terus nggak sengaja saya lihat di tempat sampah, ada formulir. Oh, ada yang ngebuang. Ada yang buang. Oh, ya sudah. Saya tip ekin aja. Tip ekin. Terus yang dicari kan teknik mesin atau ekonomi. Sedangkan jurusan saya teknologi pertanian. Nggak nyambung. Alah, Bong, saya cuma mau cari, pengen tahu. Psikotes itu seperti apa sih? Nah, akhirnya saya masukin. Nah, besoknya hari Sabtu tes, dia bilang psikotes di auditorium Udayana. Di auditorium. Nah, karena saya iseng, ya pada waktu krepelin tes dan lain sebagainya, saya santai aja, Nothing tenang. tulus aja ya, Nothing tulus. Nggak stres kan. Tapi orang yang punya
obsesi. Wah, kan malah stres. Mati-matian. Mati-matian. Bahkan pada waktu itu kan saya kan masih di Mapala, rambut gondrong, sandal jepit, jeans sobek-sobek. Ya saya duduk sambil metingkrang. Udah kayak kurang ajar aja lah. Nah, ternyata dari 300 orang hanya saya sendiri yang lolos. Hanya satu. Dari yang tong sampah itu ya, Dari Pak? tong sampah. Baru per bulan Juni 91 saya masuk di Astra Denpasar. Astra. Tahun 91 ya, Pak? 91 sebagai sales admin panggilannya. Sales admin. Sales admin. Nah, ini. Jadi masih dari bawah, golongan bawah. Ya. Itu karir awalnya. Nah, awal-awal tahun 91 92 itu di Astra lagi mulai gencar-gencarnya untuk menerapkan yang namanya QCC. Quality Control Circle atau gugus kendali mutu. Nah, saya melihat orang-orang yang juara QCC ini, wah, bisa ke luar negeri. Waduh, enak sekali. Bisa naik pesawat, bisa dapat duit. Wah, obsesi saya mulai muncul. Wah, aku harus bisa nih juara nih. Akhirnya saya bikin, ya. Saya pelajarin betul. Terus kemudian teknik presentasinya saya ganti. Saya nggak pakai teknik presentasi biasa, ya. Tapi saya mix sama sulap juga. Ya. Saya mix sama drama, ya, ada dramanya, ada joke-nya. Sehingga waktu presentasi, wah, seger, ketawa terus ini. Nah, itu Bapak dapat tarik-tarik itu dari mana, Pak? Ya, ide aja. Tanpa belajar, Tanpa belajar. training. Tanpa training. Dan saat itu kan browsing juga belum ada, Pak? Belum ada. Belum ada ide itu. Nah, sehingga akhirnya heboh semua. Siapa orang ini? Muncul nama saya, ini orang gila nih. Unik, tapi dahsyat kan. Wah. Sehingga akhirnya sampai saat ini di Astra dipakai itu teknik entertain presentation. Jadi presentasi yang ada unsur entertainernya. Nah, kemudian saya dapat juara di situ. Saya jadi fasilitator. Jadi fasilitator, anak buah saya juara terus, tiap tahun juara favorit. Karena nggak ada yang bisa ngelawan. Mereka niru pantomim, oke, nggak ada masalah, bisa niru, mau pakai ludruk, tapi yang ada tak mix sama sulap, mereka nggak bisa niru. Sehingga tiap tahun juara favorit, juara tingkat Astra, bahkan juara dapat gold untuk yang Asia Pasifik, termasuk di NHC juga. Nah, dari situ nama saya muncul. Siapa ini? Mulai saya dipromot ini. Naik jadi supervisor. Langsung supervisor. Langsung supervisor. Pada waktu itu terjadi kekosongan pimpinan di Bali. Karena pimpinan yang lama pindah ke Surabaya. Kabak marketing saya ini namanya Pak Abdi Ronotana. Dia ditarik juga ke Surabaya. Kosong nggak ada ini, nah kesempatan. Saya handle semua. Tetap sebagai supervisor, saya handle semua. Saya pakai konsep-konsep saya, ya, untuk meningkatkan profit dan market share. Ya. Akhirnya tahun 93 hanya dengan biaya promosi 27 juta satu tahun, saya bisa meningkatkan market share Bali, Honda di Bali dari 56 ke 77%. 56 ke 77%. Dengan teknik low cost, high impact. Yang saat ini saya jadikan magic marketing konsep. Siap. Nah, itu bagaimana kok bisa low cost-nya? Low cost-nya saya meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Dengan saya memberikan penyuluhan teknologi tepat guna, hemat energi. Saya sesuaikan dengan filosofi Hindu Trihita Karana. Nanti ujung-ujungnya, ya, motor yang paling hemat energi dan sesuai dengan filosofi Honda adalah filosofi Hindu adalah Honda. Ujung-ujungnya itu. Tapi masuk, ya, set. Wah, nah, karena mereka income-nya naik, utang budi, merasa utang budi sama saya, belinya ke saya, beli motornya ke saya, nurut. Pak, mikirnya simple. Dan ilmu jauh saya banget ya, Pak, ya, maksudnya ya, Pak? Ilmu saya kepake semua, ilmu teknologi pangan saya kepake semua. Karena saya ngajarin masyarakat desa bagaimana misalkan membuat minyak kelapa hemat energi.
Kemudian mereka panen kedelai, jadikan tempe, pembuatan tempe hemat energi. Jualan motor nggak melulu harus menawarkan motor ya Pak? Ada seni. Nah, Alex di Triana MBA kan mengatakan begini, siapa yang mengetahui, memahami seni pendekatan langsung dan tidak langsung, dia yang akan memenangkan kompetisi. Nah, ilmu saya yang ini tadi seni pendekatan tidak langsung. Karena kalau orang langsung ditawarin, orang akan defense. Yes. Apalagi asuransi. Oh, langsung defense. Tapi barrier, kita jangan main gitu dulu. Masuk dulu, penuhi dulu, tingkatkan produktivitinya mereka, enjoy, income-nya meningkat. Ketika income-nya meningkat, butuh motor, ya balik lagi ke kita. Kalau di Magic Marketing namanya jurus Santi Janda Kembang. Jurus anti janda kembang. Santi Janda Kembang. Santi. Ya, nama orang. Jurus Santi Janda Kembang. Di konsep saya Magic Marketing. Sampai ke Kawil ya Pak? Sama dari situ, dari supervisor, akhirnya saya naik jadi kabak, ya marketing manager wilayah Bali NTB. Nah, itu juga saya juga punya banyak terobosan, bagaimana membuat market share naik menjadi 90% di Dompu Bima, di Bima dan Dompu, dan bertahan 18 tahun. Mungkin, ini menurut saya ya Pak ya, mungkin. Boleh. Saat itu Pak, kemajuan teknologi belum kayak sekarang. Belum. Saat itu masih sistemnya adalah dari vertikal. Ya, iklan koran saya. Iya, dari distributor, dari ATPM dan segala macam itu info langsung ke customer. Mungkin customer bisa langsung terima itu karena dia nggak ngerti. Tapi di saat sekarang yang sudah horizontal, itu kan perkembangan teknologi, internet dan segala macam. Orang sekarang untuk beli motor atau beli mobil lah yang saya tahu ya Pak, 80% googling. Pasti. Bukan 80%, 100% googling. 99%. Nah, kalau sekarang gimana caranya Pak untuk kita bisa hajar semua? Sedangkan kalau sekarang ya pakai medianya udah bukan pakai koran, medianya ya sosial media. Buzzer berarti. Bisa pakai buzzer, tapi ya saya paling anti pakai buzzer. Tetap pakai ini sendiri, tapi dengan customer education, customer solution. Ingat, di era hyper competition, 4P itu berubah menjadi 4C. Product menjadi customer solution. Price menjadi cost. Price menjadi cost. Ya, place menjadi convenient channel. Promosi menjadi communication yang sifatnya dua arah. Promosi sifatnya satu arah. Menjadi communication yang dua arah. Nah, ini saya ajarkan di Magic Marketing. Yang saya lakukan pada waktu saya di Bali itu juga komunikasi dua arah. Padahal teorinya belum ada waktu itu, tapi saya udah jalan. Dengan ketemu orang desa. Ya. Saya ajarin teknologi tepat guna. Diskusi kan, komunikasi dua arah. Nah, di era seperti ini gimana? Bisa masuk? Bisa. Eventnya yang kita ganti. Tapi sebenarnya event seperti yang saya 25 tahun yang lalu lakukan masih sangat relevan juga. Untuk ibu-ibu PKK misalkan. Ya, itu masih sangat relevan kita ajarin. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ibu-ibu harus produktif. Nah, kalau ibu-ibu sudah, gara-gara Pak Heri nih ngajarin saya bikin pizza dari singkong nih, jadi pizza. Sehingga income saya bertambah, sehingga bisa ini, bisa makan, bisa uang banyak. Pada waktu dia butuh motor, cari saya dong. Memang unik Pak, bener. saya belum kepikiran Pak yang kalau sampai segitunya. Banyak yang belum kepikiran. Karena saya udah melakukan semua. Saya tahu tinggal bagaimana di era seperti ini disesuaikan dengan kondisi yang saat sekarang. Oke Pak, kita nggak usah pakai pertanyaan ya Pak. Ini seru soalnya Pak. Iya. Oke, kalau menurut Bapak Pak, istilahnya ya, kan Bapak tadi bilang bisa lah dilakukan. Sedangkan Pak, tadi saya bilang orang googling, orang lebih percaya review di YouTube dibandingkan omongan sales Pak. Sekarang, jangan iklan yang kita pajang-pajang di billboard dan lain-lain. Omongan sales aja dia nggak percaya Pak, dia lebih percaya review dari
reviewer itu, Pak. Makanya konsep saya magic marketing ini, apa yang kita sampaikan kepada customer harus murni real, benar-benar menjadi suatu kebenaran. Jadi customer solutionnya benar-benar tidak ada kebohongan di situ. Siap. Kayak sekarang orang ngasih hadiah HP, tapi tidak di-create menjadi customer solution. Dalam arti apa? Iklannya harus ada unsur afeksinya, tidak hanya kognitif. Hadiah HP, afeksi dalam arti apa? Bisa dirasakan benefit daripada HP-nya. Oke. Yaitu apa? Anak Anda perlu belajar daring, beli Honda nggak masalah, ada hadiah handphone. Ibu-ibu, Anda ingin meningkatkan penghasilan keluarga? Dengan HP Anda bisa gunakan ini, digital marketing. Beli motor dapat HP. Beli motor dapat HP. Makanya belilah motor ini. Makanya beli motor ini. Nah, ini yang kurang di-create oleh banyak. Ya, bukan banyak, hampir 100% saat ini saya lihat nggak ada. Oke, Entah Pak, mereka tidak memahami konsep ini, ataupun ya sudah keenaan bermain dengan pricing, diskon, hadiah, iya, diskon, pasti, hadiah. Pak. Saat ini emang yang dilakukan rata-rata sebagian besar adalah perang harga. Itulah yang gunanya perlu training magic marketing. Saya makin Supaya penasaran gitu, tidak Pak. Magic marketing perang itu harga. gimana sih, Pak? Gitu, Nah, Pak. magic marketing itu ya secara simpel, secara gampangnya, marketing yang low cost high impact. Dalam arti apa? Low cost berarti biayanya menurun, high impact value-nya menaik. Oke. Jadi irisannya antara ini irisannya ini magic marketing. Ya. Kalau value-nya naik, biayanya naik, itu bukan magic marketing, itu biasa. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Betul. Semua orang bisa. Tapi bagaimana value-nya naik, biayanya turun. Nah, itu baru magic marketing. Nah, di training saya banyak. Nah, termasuk bagaimana teknik presentasi kepada teknik prospecting kepada customer. Ya. Bagaimana supaya cepat, kurang dari 1 menit. Selama ini yang diajarkan kan kita harus membangun kedekatan, building rapport, lakukan pacing, leading, kesuwen. Itu di belakang nanti. Tapi bagaimana kita bisa melakukan handling objection di depan? Nah, ini di dunia belum ada, baru. Nah, saya praktekkan ya. Saya praktekkan ya. Handling objection di depan, Pak. Iya, handling objectionnya di depan. Ya, saya praktekkan ya. Ya. Tapi ada sebenarnya ada ini tools antaranya ya. Bagaimana kita Gus bisa diambil dekat-dekat Gus kali Gus. kalau ketemu dengan konsumen pertama kali kenalan ya. Itu ada medianya. Biasanya ngasih apa? Brosur. Waktu pertama kali konsumen ketemu. Kartu nama. Nah, cara memberi kartu namanya itu yang ada tekniknya. Sengaja saya nggak bawa dulu di sini, ya, karena nggak boleh dibocorin toh magic marketing. Nah, itu sebagai opening untuk masuk ke teknik ini. Ya. Sehingga orang kaget duluan. Nah, ketika dia kaget, kita bilang, Pak, saya punya yang lebih menarik lagi, Pak. Ini Pak Bayu, saya punya 3 buah kartu, ya, 9 waru, 10 hati dan 8 waru. Ya, yang tengah kartunya berapa Pak Bayu? 10 apa? 10 hati. 10 hati. Oke, tolong taruh di dada Pak Bayu, jangan dibuka. Oke, jangan dibuka, jangan dilihat. Tadi kartunya berapa Pak Bayu? 10 love. 10 hati. Oke. Kalau sekarang saya tanya Pak Bayu, kalau mobil apa yang nilainya 10 di hati Pak Bayu? Mobil? Iya. XL7 dong. Apa? XL7, Pak. SL7. SL7. Oke. Coba dibuka Pak Bayu. Dibuka? Iya, buka. Nah, harusnya Pak Bayu, ini yang 10, nilainya 10 di hati Pak Bayu. Kenapa? Karena keunggulan CR-V dibanding SL7. Ini udah product knowledge. Sekaligus handling objection. Iya kan? Tapi sayangnya Honda ya, Pak.
Kalau siap, tak kasih SL7 nanti Iya, nggak iya, ini kan. iya, iya. Ini Nggak untuk surprise, nggak ya. surprise. Ini membuktikan bahwa Ah. langsung handling objection. Ini kalau mundur, Pak, nggak bisa mundur, Pak, kalau CRV, Pak. Iya. Ditanjakan aman, Pak. Siap. SL7 belum ada itu, Pak. Ini. Makanya untuk level Pak Bayu seharusnya CRV, Pak, dibanding SL7, Pak. Luar biasa. Nah, di sini frekuensi langsung nyambung. Yes. Orang langsung Kita merasa dekat langsung, bisa Pak. langsung dekat. Betul. Tapi kalau pakai metode lama, building rapport, wih, asalnya dari mana Pak Bayu, hobinya apa, kesuwen Pak. Itu nanti belakangan kalau sudah How to impress Iya. your customer in Di- first. karena tidak semua orang punya waktu yang panjang. Siap. Waktunya mepet, tapi bagaimana dalam waktu yang terbatas ini kita memberikan impression. Dan bisa sehari 3 kali. Sehingga cost per eventnya kurang dari Rp20.000. Itu pertama ya. Kemudian dengan tool saya, kalau organ tunggal bisa dapat database nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Dengan tool saya bisa dapat database. Kalau Anda mau foto, wajib isi database itu. Oke. Nomor HP. Oke, setelah itu foto. Setelah foto, dia pasti akan upload di sosmed kan? Yes. Nah, ketika upload di sosmed, nama brand kita, nama dealer kita ikut di situ karena ada expandernya di situ. Jadi sudah biayanya lebih murah, dapat database, dapat lagi viral branding. Wah, itulah magic Efeknya marketing. besar, ya. Efeknya dahsyat. Canggih, Pak. Saya Iya. sampai bingung, Pak. Mau gimana? Tinggal Sumpah, keren. Ha, Pak, kalau saya mau nanya ya, Pak ya. Ini kan saya juga, ya, tadi saya bilang, yang saya baca di artikel gitu ya, Pak. Itu Bapak bilang mau selalu out of. Sebenarnya saya jadi dapat idenya sih gitu. Iya. Cuman saya akan selalu out of the box, ya kan? Dan selalu berada di blue ocean. ya. Jadi tidak perlu gontok-gontokan dengan produk Betul. Jepang. Ini yang saya headline ya, Pak ya. Ya, waktu di TVS. Oke, waktu di Ya. TVS itu. Ya. Pertanyaan saya, Pak, gimana caranya Bapak tetap di blue ocean sedangkan marketnya sama? Yang kedua, untuk membedakan produknya bukan Bapak yang bikin, bukan Bapak yang desain. Jadi Ya. nggak mungkin Bapak bilang kemauan customer gimana sih? Ini nggak mungkin. Karena barang yang sudah diproduksi ya sudah, itu yang kita jual sebagai sales gitu, Pak. Apa yang Bapak lakuin? Saya ikut desain. Jadi ada segmen yang kosong waktu itu yang ditinggalkan oleh Honda, Oke. Honda Win, ya. Saya masuk ke situ. Dan saya tahu karena saya orang Honda, segmen itu cukup gede sebenarnya. Semi-trail, Win semi-trail untuk masuk ke kebun-kebun. Oke. Kalau pakai trailnya Kawasaki kan kemahalan. Oke. Nah, sehingga saya produksi motor yang semi-trail. TVS Max semi-trail. Khusus untuk melayani itu. Harganya murah sekali, jauh. Karena di level itu, orang kan butuh hanya fungsional. Oke. Ya, bukan fashion. Yes. Ya, itu saya masuk. Kemudian saya usulkan lagi waktu itu sama Indianya. Karena saya dapat data. Ada 22 juta orang difabel di Indonesia. Oke. Untuk masuk, kita buat motor untuk difabel. Roda 3. Roda 3. Seperti punya Mbak Sri Lestari. Sebagai contoh. Ataupun pada waktu itu Indianya bikin konsep-konsep yang lain. Sehingga apa? Kita kan dapat nama. TVS care terhadap difabel. Itu nilai spiritualnya kan besar. Tapi sayangnya pada waktu itu Indianya belum Belum siap. belum setuju. Oh, belum setuju. Saya udah yakinkan ini, nanti yang beli siapa? Oh, yang beli yang mau nyumbang banyak. Iya. Karena company-company itu punya dana CSR. Yes, benar. Nah, dan kalau kita bisa, visi saya waktu itu, kalau kita bisa memberikan difabel ini supaya dia mobilisasinya bagus, sehingga dia bisa bekerja, dia bisa produktif, kita bisa manfaatkan 22 juta orang, kita bermanfaat bagi bangsa dan negara. Indonesia akan karena difabelnya pun juga produktif. Untuk dia produktif, dia juga butuh alat mobilisasi. Visinya ke sana. Nah, cuman waktu itu Indianya nggak ini, ya udah saya tinggal. Daripada ruwet terus, ya wis saya malas ribut.
Indianya maunya kita tabrakan di pasar yang sama. Dia bilang kita dapat 1% aja, pasarnya gede. Ya, fight. Gitu. Wah, 1%. Kenyataannya bisa dapat 1%? Berat, Pak. 0,1 aja nggak dapat. Ya. Kenapa? Pada waktu itu saya bilang, gajah ini lagi perang. Ya. Yamaha punya 850 M Ya. dana untuk promosi. Honda 1 triliun. Kita cuma punya 10 M, 12 M. Bagaimana mungkin? Lebih baik dana itu saya pakai bersaing di pedesaan. Dan terbukti. Jualan saya di pedesaan jauh lebih besar dibanding yang di kota. Kenapa? Di pedesaan orang nggak butuh fashion. Orang nggak butuh merek. Yang dibutuhkan motor yang kuat. Fungsi. Terus kemudian di kebun. Di kebun dengarkan sahur sepuh. Ramah kumbara. Sehingga motornya ada radionya juga kan. Nah, itu yang kita jual. Ya. Sehingga lumayan. Jadi Ada waktu saya mimpin di sana, naik 4,5 kali lipat. Tapi itu pun saya sebenarnya kurang puas karena biasanya saya bisa target saya 10 kali lipat. Tapi karena beda visi terus, termasuk saya banyak keluar uang pribadi untuk membuktikan. Termasuk saya waktu di PRJ. Wah, mau biaya yang gede-gede saya nggak setuju. Saya buktikan dengan konsep saya, dengan orang terbang, itu pertama di Indonesia. Orang terbang? Orang terbang, pakai floating yogi. Saya bisa dapat best boat, mengalahkan yang gede-gede di PRJ. Oke, Pak, ini kayaknya kita mesti season 2 ya, Pak. Episode 2 ini udah masih banyak yang mau saya tanyain sebenarnya, Pak. Ya, Pak, ini belum masuk ke tuh hambatan-hambatan, terus arti kesuksesan dan lain-lain. Mungkin masuk ke pesan-pesan deh, Pak, atau quotes untuk penonton podcast Papi Bayu. Nanti setelah ini ya kita pasti, karena banyak magic marketing Bapak aja belum keluar nih, Pak. Belum full semuanya keluar. Ya. Nanti kalau berkenan, Pak, bisa episode 2 ya, Pak? Boleh. Iya. Boleh, Pak. Monggo, Pak. Pesan-pesan untuk penonton podcast Papi Bayu, Pak. Ya, pesan-pesannya sebenarnya gini, kalau kita di era pandemi, era krisis ya, pertama itu kita jangan putus asa, tetap optimis. Karena ketika kita optimis, kita akan bisa melihat banyak peluang. Nah, tapi optimis saja juga nggak cukup. Kita harus punya nyali untuk mengeksekusi, action. Dan ini yang jarang dimiliki oleh orang, nyali untuk mengeksekusi. Bahkan orang berpendidikan pun, ya, itu banyak yang cuman ribut di WA grup ini gini. Tapi actionnya nggak ada. Tapi actionnya nggak ada. Sehingga apa? Ya hidupnya nggak berubah. Cuman NATO, no action talk only, ya nggak berubah. Teorinya banyak. Teori. Nah, kita di era pandemi ini, di samping kita harus, sebenarnya kesempatan banyak. Karena kita banyak di rumah kan. Kita bisa ikut seminar, banyak seminar gratis sekarang. Zoom gratis tuh banyak. Zoom banyak banget. Banyak, tiap hari ada lah. Tiap hari ada. Kemudian waktunya kita bisa pakai untuk baca buku. Untuk meningkatkan knowledge dan skill kita. Nah, kemudian setelah knowledge dan skill kita isi, ya kita action. Nah, ini akan merubah nasib kita. Action. Ya. Tapi mindset juga harus dirubah. Karena menurut Profesor William James dari Harvard University, dia mengatakan penemuan terbesar abad ini ternyata manusia bisa merubah nasibnya dengan hanya merubah pola pikirnya. Hanya dengan merubah pola pikir. Nah, ini yang harus ya rekan-rekan semua lakukan, merubah pola pikir. Kalau kita ingin hidup kita berubah, kita harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah seumur hidup kita lakukan. Dan kita bisa meniru orang-orang yang lebih sukses. Jangan mengedepankan kebencian rasialis. Ya. Ini sorry to say. Kenapa kok dibilang orang Cina Indonesia dikuasain Cina? Nah, Pak Bayu sendiri kerja di orang Cina kan? Ya kan? Kita lihat kebiasaan hidup mereka seperti apa. Yes, betul. Kerja keras. Betul. Ya. Bahkan saya wawancara dengan salah satu konglomerat Indonesia. Dia sehari tidur cuma 3-4 jam. Betul. Betul. Jam 1, jam 2 baru tidur. 5:30 pagi sudah pasti bangun.
dia olahraga sampai jam 7. Betul. Kemudian ini. Nah, saya sendiri karena nggak bisa seperti itu ya, saya nggak bercita-cita jadi guru berat. Yang penting cukup aja. Betul Pak. Betul. Waduh, berat sekali kebiasaan seperti itu. 5:30 olahraga, 7:30 sudah di kantor dia, udah seger. Iya. Padahal tidurnya cuma 3-4 jam. Betul. Kerja keras ini yang tidak dimiliki oleh orang kita. Ya. Tapi tiba-tiba wah itu ini aseng ini. Nah, ini yang nggak boleh. Kita harus ambil ATM, amati tiru modifikasi. Iya, kalau toh kita nggak bisa 100%, 70% aja udah merubah hidup kita. Betul. Tapi kalau orang Chinese, dia nggak mau seperti itu. Prinsipnya 20 tahun makan bubur, supaya ini gulung terus, sampai pada satu titik aman, ya. Dari bunganya saja nggak habis dimakan. Ini yang namanya snowball point. Jadi, kebiasaan menunda keinginan ini yang kita harus tiru. Bukan mau tampil, wah ini tampil ini, nggak ada gunanya. Yang penting gaya, Pak. Yang penting gaya, nggak ada gunanya. Kita mikir masa depan supaya hari tua itu bisa lebih ringan, nggak perlu kerja keras, bahkan kita menahan diri 10 tahun, ya kita puterin menjadi aset, sehingga aset kita dari bunganya saja nggak habis untuk biaya hidup kita sebulan, ya kita bisa hari tua dengan enjoy, dengan berkecukupan. Karena kalau berkelebihan ya semua orang nggak ada puasnya ya. Iya, betul. Tapi itu. Keren banget, Pak. Tadi yang Bapak bilang, ya apa namanya, rubah mindset itu bisa merubah hidup orang. Terus Iya. udah gitu take action. Karena apa? Ada yang bilang katanya ide cemerlang itu cuma 10%, 90% ada take action, ya, Pak. Seperti kalau baca di googling ya, ada beberapa artikel saya juga seperti itu. Terus tadi menahan diri ya, Pak? Menahan diri, menahan keinginan. Siap. Jadi harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ya. Siap. Kebutuhan ya kita harus penuhi, keinginan. Ya, saya waktu jadi manajer di Astra pun saya nggak mau pakai mobil, sampai dipaksa oleh perusahaan. Saya naik C70 ke kantor. Ngeri, Pak. Dipaksa oleh perusahaan, ya sudah terpaksa saya beli kijang kapsul. Tapi pada waktu itu memang ya jalan Tuhan. Ketika saya beli kijang kapsul 39 juta, tiba-tiba dolar naik 2.500 jadi 15.000. Naik 3 kali lipat ya harganya. Naik 6 kali lipat. Sehingga harga bekasnya aja saya jual laku 108 juta waktu itu. Untung gede banget ya, Pak. Untung gede, Pak. Itu cuma sekali-sekalinya tahun 98. Tahun 98, iya. Oke, Pak apa namanya? Mbah Dragon lah ya, Pak ya. Nanti kita akan pasti ada episode 2 teman-teman, karena masih banyak banget yang butuh saya gali, Pak. Ilmunya ngeri. Jujur, Pak. Ya, ini yang bikin saya heran-heran dari 30 sekian episode. Banyak ilmu baru yang saya dapat, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Oke, teman-teman penonton podcast Papi Bayu, ya, kalau nanti masih pengen lihat lagi mentor-mentor keren kayak Mbah Dragon. Oke, Pak Heri Budi Janto, ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di sini, terus bunyiin loncengnya ya, Pak ya. Jumpa lagi di video-video Papi Boy berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih, Pak. Thank you. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you.